Nah, perkenalkan ini ada senapan angin seri terbaru yang rilis di bulan November ya, tahun 2024. Ini akhir tahun dan untuk menyambut persiapan awal tahun 2025, ini Panasonic Official merilis senapan angin PCP Bocap Predator Tactical seri terbaru. Serinya yang RWJ Limited Edition. Senapan angin ini rilis di bulan ini, November, ya, untuk persiapan tahun 2025. Adapun beberapa perbedaan dari spek, ya, dan beberapa konstruksi bagian luarnya dibandingkan dengan seri yang lain. Siapa tahu teman-teman pengen cari versi yang terbaru, ya, dengan tampilan yang berbeda. Dan ada beberapa komponen-komponen yang akan saya jelaskan juga di video ini mengenai kelebihan dan keunggulan serta fitur-fitur yang melekat pada unit senapan angin ini nantinya ya. Simak videonya sampai akhir, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, oke, di awal video seperti biasa saya bahas dulu mengenai harganya. Senapan angin PCP Bocap Predator Tactical ini 500 cc ya. Seri yang RWJ Limited Edition ini dibanderol dengan harga promo Rp3.400.000. Soal harga ini sedikit berbeda dibandingkan dengan seri yang lain. Harga Rp3.400.000 ini belum termasuk dengan paket full set dan belum termasuk juga dengan ongkos kirim. Terus untuk harganya ini ya murni harga senapan angin saja, promo saat ini. Untuk harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuannya terlebih dahulu. Adapun sedikit perbedaan ya dari senapan angin ini dibandingkan dengan seri yang lain yang nanti akan saya bahas dulu dari laras sampai ujung popor belakang supaya teman-teman nanti bisa membandingkan sendiri, bisa memberikan respon sendiri, dan pastinya simak video ini sampai akhir. Di harga sudah ya. Lanjut. Nah, saya bahas dulu di bagian laras. Untuk larasnya, senapan angin PCP Bocap Predator Tactical, ya, tabungnya 500 cc. Seri yang RWJ ini dia menggunakan bahan baja standar pabrikan, ya. OD-nya laras sendiri dia menggunakan 13 mili. Kemudian untuk out diameter atau OD serombongnya dia menggunakan ukuran 22 mili, ya. Hampir sama dengan senapan angin PCP Bocap pada umumnya. Cuman bedanya untuk serombongnya ini dia menggunakan motif yaitu kulit jeruk atau semi karbon ya. Terus ada sudah model apa namanya serombongnya itu hollow, ada lubangnya seperti ini, dan dia menggunakan double penyangga di bagian double bantalan. Mohon maaf. Double bantalan laras di bagian dalam yang untuk meminimalisir getaran tembakan dan lain sebagainya supaya akurasi jauh lebih mantap. Terus untuk panjangnya 60 cm ya, dari ujung tempat loading mimis belakang sampai ujung depan kalau diukur menggunakan penggaris 60 cm. Akurasi maksimal standar seperti biasanya 50 sampai 85 meter. Untuk akurasi ini ada dua ya modelnya. Akurasi untuk grouping rapetnya itu maksimal 30 sampai 40 meter. Kalau akurasi sasaran benda gerak dan diam maksimal sampai 85 meter. Kalau untuk jatuhnya mimis ya, daya lontar tembakannya bisa sampai 150 sampai 200 meter. Itu ya harus teman-teman pahami dulu. Nanti kalau bingung soal akurasi silahkan bisa langsung ditanyakan via WA, siap dibantu. Oke, dari laras sudah ya. Lanjut di bagian tabung. Untuk tabungnya ini dari bahan dual Taiwan 500 cc, modelnya Bocap ya. Kapasitas tekanan anginnya maksimal 2000-2500 PSI, itu maksimalnya, nggak boleh lebih. Dan ini untuk tabungnya rilisan versi atau mereknya Venom. Kan kalau untuk tabung Bocap itu ada banyak sekali ya buatan Taiwan. Venom, GSM, terus ada yang Vortex dan sebagainya, itu banyak sekali. Kalau yang ada di Panasonic Official rata-rata itu dari apa namanya produknya Venom, GSM, juga yang no label standar ya. Tebal dan lain sebagainya sama semuanya, hanya beda di tampilan atau merek saja. Oke. Terus ini sekali isi angin 2000 sampai 2500 PSI seri RWJ ini. Settingan power yang paling besar bisa untuk 30 sampai 40 kali shoot ya. Oke, jadi lebih hemat. Terus lanjut lagi di bagian tengah. Nah,
Di bagian tengah ini penempatan manometer. Beda dengan seri yang sebelumnya saya review, seri yang LMT yang New Series, itu kan posisinya ada di bawah. Kalau yang ini, seri RWJ, posisi manometer ada di sekat tabung menghadap ke kiri. Ya, pengen cek tekanan angin atau mungkin pengen lihat tekanan angin yang tersisa di dalam tabung, bisa di sini. Oke. Terus di baliknya, sebelahnya ada tempat pengisian angin. Tempat pengisian anginnya sama, posisinya di sekat tabung. Dia menggunakan kupler jantan setengah TSM. Nanti kalau pengen isi tinggal dicolok aja pakai pompa PCP yang 3 stick, 4 stick bisa. Pakai electric portable juga bisa. Oke, jelas ya. Lanjut lagi. Kemudian di bagian chamber. Nah, ini chambernya juga berbeda dengan senapan angin PCP Bocap yang lain pada umumnya. Untuk chambernya ini dia menggunakan bahannya Dural Special Grade A. Ya, pengerjaannya luar dalam full CNC, cukup rapi. Tampilan luarnya seperti ini. Ini posisi sebelah kiri, ini posisi sebelah kanan. Oke. Nah, yang membedakan senapan angin ini dengan yang lain atau seri-seri yang sebelumnya sudah pernah bahas, chambernya ini dia menggunakan motifnya kulit jeruk agak kasar atau biasa orang menyebutnya semi karbon ya seratnya. Nah, jadi kalau dipegang seperti ini nggak halus seperti senapan angin PCP Bocap pada umumnya. Jadi motifnya ya itu agak kasar, motifnya kulit jeruk, ada bintik-bintiknya. Oke, pengerjaan CNC sehingga untuk finishingnya benar-benar rapi, presisi. Jika teman-teman nanti suka, silakan bisa langsung diorder. Oke. Oh ya, satu lagi. Untuk tebalnya sama, kurang lebih tebal dari chambernya sekitar 28-27 mili ya. Dengan senapan angin PCP Bocap pada umumnya kurang lebih. Terus untuk lebarnya dia lebih ramping dibandingkan dengan seri sebelumnya ya. Kalau yang paling gede bawaannya ada high grade yang lebar ya, bukan tebal ya, lebarnya chamber ini yang paling gede itu punya high grade. Kalau yang ini paling kecil ya untuk lebar chamber dari senapan angin kelas PCP Bocap pada umumnya. Seri RWJ ini lebih mungil ya. Kalau soal kemampuan sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Oke. Terus untuk dalemannya dia sudah menggunakan full bahan logam ya, stainless dan dural dalemannya sehingga aman. Yang pasti kalau teman-teman menggunakannya sesuai prosedur dan tidak di-upgrade ya, jangan di-upgrade ya, itu bisa awet sampai kapanpun ya. Yang pasti pengisian angin harus standar, jangan di-upgrade, penggunaan juga tepat, perawatan harus diperhatikan. Insya Allah kalau semuanya teman-teman lakukan dan step by stepnya teman-teman kerjakan, insya Allah bisa awet. Oke, chamber sudah, lanjut. Kemudian di bagian sistem pengisian mimis. Sistem pengisian mimisnya dia menggunakan dua sistem ya, single shot dan magazine. Nah, ini single shot terpasang, magazinnya bawaan 14 round. Ya, nanti kalau teman-teman bingung bagaimana cara pasang magazin atau single shoot, bisa langsung konsultasi dengan timnya Panasonic Official, siap dibantu. Hampir lupa, reel atas ya. Reel atasnya ini ada tambahan yang bisa dilepas dan bisa dipasang. Nah, standarnya ukurannya menggunakan 11 mili. Ini untuk bawah juga 11, yang atas juga 11. Kalau nggak suka pakai reel tambahan ini bisa dilepas, langsung pasang ke chamber untuk teleskopnya. Atau memang suka seperti ini ya dibiarkan saja, nanti tinggal dipasang untuk teleskopnya di bagian ini. Oke ya, lanjut lagi kemudian di bagian pelatuk. Nah, kalau pelatuknya ini dia menggunakan standar ya, modern untuk pelatuk ya. Terus yang saya suka dari pelatuk dari bawaannya senapan angin ini ya, safety-nya sudah menggunakan sistem on off, bukan tombol lagi tapi menggunakan tuas geser ya, bisa dilihat. Nah, ini bisa digeser. Kalau maju dia mengunci, kalau belakang dia siap menembak. Oke, beda ya dengan senapan angin seri-seri yang lain. Yang pasti aman ya, nyaman digunakan juga. Lanjut di kokang, kesek kokang, dan settingan power. Kesek kokang dulu ya. Kesek kokangnya ini bisa penempatan sebelah kiri, bisa juga di sebelah kanan. Oke, settingan powernya menggunakan sistem drat. Nah, untuk settingan power, ini dia menggunakan satu settingan ya, pakai drat, bukan pakai gigi.
giginya tracknya satu. Settingan power pakai drat. Kalau teman-teman nanti mau rubah setelan power yang lebih big game lagi, bisa diganti per yang agak keras. Tapi bawaannya per senapan angin ini teman-teman saya sarankan nggak perlu diganti. Karena kenapa? Pernya ini sudah mencakup kelas big game. Ya, kalau mungkin terlalu keras, terlalu kenceng, itu baru bisa diganti per yang agak lembek. Tergantung kebutuhan, tergantung selera. Posisinya ada di sini untuk settingannya ya. Terus kokangnya dia menggunakan model set lever. Set levernya ini kokang samping ya, tarikannya seperti ini. Nyaman digunakan karena pengerjaan menggunakan mesin CNC. Presisi dan untuk penggunaannya cukup nyaman. Kalau teman-teman penasaran bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu untuk belanja unit senapan angin ini. Lanjut lagi kemudian di bagian popor. Nah, untuk popornya ini ada dua versi ya. Bantalannya ya. Tapi dengan satu sistem, yaitu non lipat untuk popornya, jadi nggak bisa dilipat, hanya bisa maju mundur saja, seperti ini. Terus ada yang model L, ada juga yang model segitiga, seperti yang ada di video. Nah, tergantung teman-teman suka yang mana, silahkan. Informasi pembeliannya bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Popornya dari bahan atom ABS Teflon, ya cukup bagus, cukup nyaman digunakan, dan pastinya multifungsi. Kalau teman-teman nanti pengen disimpan atau mungkin pengen dibersihkan di bagian ininya bisa dilepas, ya. Terus yang kemarin tanya juga, Mas dari senapan angin ini, apakah nantinya bisa diganti popor lipat? Ini saya jawab sekalian ya. Untuk popor lipat masih belum direkomendasikan. Karena kenapa? Dari bawaan senapan angin PCP Bocap 500cc seri RWJ yang limited edition ini bawaan dari pabriknya non lipat soal popor. Kalau di-upgrade ke popor lipat, mohon maaf masih belum bisa. Karena untuk rumahan dratnya ini berbeda. Kalau teman-teman request juga masih belum bisa karena memang standarnya bawaan dari pabriknya non lipat. Oke? Saran saya jangan di-upgrade sendiri. Nanti kalau nggak pas pengerjaannya atau mungkin saat custom itu ada yang keliru, takutnya nanti malah dibuang. Maksudnya nggak kepake dan hasil nggak bisa digunakan nanti senapan anginnya. Jadi biarkan seperti ini bawaannya. Kalau nanti ada apa-apa, silahkan bisa langsung konsultasi dulu dengan timnya Panasonic Official, siap dibantu. Oke ya, semua sudah. Bobot dan panjang keseluruhan. Kalau bobot dan panjang keseluruhannya sama. 3-4 kilo bobotnya tanpa aksesoris. Panjang keseluruhannya 100-103 cm tanpa atribut atau tanpa aksesoris. Kalau teman-teman nanti mau nambah teleskop, tambah peredam, bipod dan sebagainya, panjang dan bobotnya beda. Oke ya, satu lagi informasi yang lupa. Untuk variannya, tampilan luar keseluruhan soal cincin, ya, terus rombongnya holo, settingan power belakang, ini ada 3 warna sebenarnya. Ada yang warna kuning kehijauan seperti ini, ada yang warna full merah seperti ini, ada juga yang warnanya silver atau putih. Jadi kombinasinya ada hitam hijau, ya, hitam merah, ada juga yang hitam putih. Kebetulan hitam putihnya tinggal satu sudah sold out, tapi ready kembali. Dan total stok yang saat ini ready di Panasonic Official itu sebenarnya ada 5. Ya, yang 2 ini yang hijau, terus yang 2 ada yang merah, satu lagi yang warnanya hitam putih yang sudah sold out. Nanti insya Allah ready kembali 2 mingguan. Kalau teman-teman nanti pengen order, silahkan bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Dari spek total semuanya sudah, kelebihan keunggulan sudah, kesimpulan. Ya, senapan angin ini mengadopsi dengan tampilan paling terbaru di bulan November 2024. Untuk persiapan sebenarnya, persiapan di tahun 2025. Insya Allah nanti kedepannya ini akan rilis kembali, cuman nggak tahu jumlah pastinya berapa. Kalau teman-teman tertarik silahkan. Bisa untuk big game, bisa untuk long range, terus untuk semua atribut, kelengkapan, aksesoris dan sebagainya. Seperti teleskop, bipod, laser center, mimis lokal atau mimis impor, semuanya bisa. Selama ini catatan dengan catatan khusus ya. Untuk mimis semua bisa. Lokal ataupun impor bisa. Tetapi kalibernya pastikan standar 4,5 mili dan bukan mimis model slug ya. Kalau pakai mimis slug masih belum bisa karena untuk ulirnya di dalam itu masih ulir standar, nggak cocok kalau pakai slug. Nanti kalau pakai slug bisa dipakai, cuman akurasinya kurang mantap. Jelas ya.
Itu aja informasi yang bisa saya share mengenai senapan angin PCP Bocap 500cc seri RWJ Limited Edition tahun 2024. Siapa tahu teman-teman lagi berminat. Jika ada pertanyaan atau mungkin kurang puas dari penjelasan saya hari ini, silakan bisa langsung ditanyakan via WA, siap dibantu. Itu saja info yang bisa saya share untuk teman-teman Sobat Hunter yang nonton video saya hari ini. Saya harus pamit undur diri ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pensiona Official. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.